Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mencucurkan rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada hadis yang kelima dari kitab Nurul Iman Usul Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qadlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aqlu malil yatim wa aqlu riba wa tawalli yawm az-zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kita sering mendengar nama Abu Hurairah ini karena paling banyak meriwayatkan daripada hadis Rasulullah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanibu ay ibta'idu. Jauhilah olehmu akan 7 perkara yang akan membinasakan engkau. Mubiqat ay muhlikat. Apa itu wahai Rasulullah? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya orang yang menyekutukan Allah, nah itu bahwasanya kebanyakan kita mendengar orang yang menyembah berhala. Padahal orang yang syirik itu banyak pembagiannya. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar, ada juga syirkul jali, ada juga syirkul khafi. Kita tahu bahwasanya syirik yang akbar itu menduakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang banyak terjadi di kalangan kita, khususnya masyarakat kita, itu banyak yang tidak tahu daripada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Itu andaknya dalam hati, cuma kita aja yang tahu. Kita beribadah bukan karena Allah, itu syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ibadah kita ada terlintas dalam hati kita, merasa kita nambah ibadah, itu sama itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Cuma ini dosa kecil aja. Akan tetapi kalau terus menerus dia itu mengekali akan yang perbuatan demikian tersebut, maka akan menjadi syirkul akbar, menjadi dosa besar akhirnya. Banyak contoh-contoh
daripada syirkul asghar, kita menganggap sesuatu itu memberi bekas daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sama juga dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Kita menganggap bahwasanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada yang memberi bekasnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti memberi bekas. Contohnya lading, kita sayatakan ke awak kita. Kalau dalam hukum adah itu melukai. Kalau kita menganggap bahwasanya lading itu memberi bekas, maka itu syirkul asghar. Padahal kita menganggap bahwasanya lading itu memberi bekas hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah aja yang bisa. Kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala, kada akan memberi bekas lading itu. Kita menganggap api itu membakar akan kita. Padahal kalau Allah menyuruh kada dibakar, kada akan terbakar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah olehmu dingin dan selamatkanlah atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Api itu kalau disuruh Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin, akan menjadi dingin. Dan hukum adatnya api itu panas. Kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin, ada kawal itu kenapa-napa. Dan ini hadisnya panjang, kita percepat saja. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membunuh orang, itu jelas sudah dosa besar. Membunuh orang, kebagiannya banyak juga. Membunuh orang ini adalah pembunuhan kesalahan, qatlul khata dalam fikih, ya, qatlul amad, disengaja, itu maka banyak. Ini kisahnya. Ada juga qatlus simhul khata, ya, membunuh menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja, panjang dong bahasanya. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Misalkan kita berisi di sanak kita ini sugih, itu meninggal. Di sanak kita ini berisi anak halus. Yang begitu kita imun anaknya. Padahal harta anak abah di sana kita ini banyak. Kita culasi, kita makan harta anaknya, itu memakan harta anak yatim. Sama itu dulu yayasan kalanya witannya itu sugih, itu diandapkan harta anak-anaknya, bekas abahnya dimakan bukan yayasan, sama aja juga. Dalam riwayat bahwasanya disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya ke dalam perut mereka. Makan daripada harta anak yatim sama makan api, sama dengan makan api. Dalam riwayat ada juga mengatakan, orang ini kalau makan harta anak yatim, dalam akhirat karena mulutnya itu keluar api, hidungnya keluar api, telinganya keluar api. Ba'aklur riba, akan riba. Sudah kita riba ini macam apa? Bunga atau atau yang menzahfi, lari daripada peperangan. Kalau peperangan itu ada lagi kok ini peperangan. Padahal hukumnya itu kalau kita berperang itu 1/2 lah. Misalnya kita ini muslimin 50 orang, orang kafir 100 lebih lari kan kita 1/2. Orang kafir 1.000.000, kita 500 lebih lari. Kalau lari itu termasuk dosa besar.
termasuk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menuduh juga daripada perempuan yang baik-baik berzina. Boleh juga yang betul ikan lahok boleh daripada harus mendatangkan 4 saksi. Ikan pelacur dorong baik-baik, itu termasuk dosa besar. Itu disebutkan dalam hadis ini, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah olehmu akan 7 yang membinasakan akan engkau. Itu 7 dosa termasuk daripada dosa besar ini. Itu daripada keterangan hadis Rasulullah SAW yang meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan sampaikan ini berempat kita sampai tahan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang pernah kita dapat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disudahi dengan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.